sampaikan apa adanya, tidak tahu bilang tidak tahu, lupa bilang lupa, ya, nggak usah takut atau intervensi, apa adanya aja ya. Kita sidang terbuka untuk umum. Jelas? Jelas. Ini izin lagi nih, izin dari kantor. Ya, izin. Kesempatan pertama, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Bapak Auditor Militer untuk menggali keterangan dari para saksi. Silakan para saksi serong ke kiri kursinya. Untuk ini saksi 10 ya dipanggilnya ya. Ahmad Fariji, saksi 10, saksi 11. Jelas? Ya. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya terlebih dahulu. Kami terlebih dahulu ke saksi 10 ya. Baik, Pak. Benar, saudara saksi bekerja di Indomaret Rest Area kilometer 45. Betul, Pak. Betul ya. Saudara saksi paham nggak kenapa dipanggil ke persidangan ini? Paham. Paham. Sejauh mana saudara saksi memahami dipanggil ke persidangan ini? Apa yang saudara saksi ketahui? Ya, mengetahui itu kalau misalnya ada kejadian penembakan di toko. Terjadi penembakan ya. Saudara saksi menyampaikan terjadi penembakan. Pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya? Iya. 3 sampai 4. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu, Pak. Posisinya di mana, saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil, Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil hitam. Saudara saksi tahu mereknya? Tidak tahu, tapi melihat mobil hitam. Mobil hitam. Saudara saksi bisa menyampaikan di mobil hitam di mana keberadaan saudara pada saat penembakan itu? Depan pintu. Di depan pintu ya, bukan duduk di kasir, pasti di depan pintu. Saat penembakan, apakah saudara saksi dengan jelas orang yang di dalam mobil seperti yang saudara jelaskan menembaknya ke arah mana? Ke arah kerumunan, Pak. Ke arah kerumunan. Saudara saksi yakin? Saudara saksi sudah disumpah, ya. Kalau saudara saksi tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau lupa, bilang lupa ya. Tapi yakin ke arah kerumunan. Kerumunan, ya. Itu saat saksi melihat di arah menembak dari mobil tadi. Berapa kali orang yang di dalam mobil hitam tersebut menembak ke arah kerumunan? 3 sampai 4. Kalau ke arah kerumunan 2 kali. 2 kali masih di dalam mobil. Sekali dalam mobil, tapi setelah sekali keluar dia kedua kali. Keluar ya. Sekali dalam mobil, setelah itu keluar ke arah kerumunan ya. Berapa orang kerumunan itu? Nggak hitung ya. Ada apa? Orang berkerumun itu lagi ngapain? Yang saya lihat cuma lagi cekcok sih, Pak. Cekcok ya. Saudara tahu, paham nggak apa yang dicekcokkan antara orang yang di kerumunan dengan yang di situ? Maksudnya yang dalam mobil? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Setelah tembakan 4 kali,
Setahu saksi, apakah ada orang yang kena tembakan itu? Ada 2 orang. 2 orang ya? Dirapatkan lagi saudara saksi mic-nya ya? Iya. Ya. 2 orang? 2 orang, Pak. Saksi yakin 2 orang? Ya, yang saya lihat 2 orang sih, Pak. Satunya di mana, satunya lagi di mana? Yang satu di samping toko, sama yang satunya pas depan toko tuh. Yang Samping toko itu saya sudah ke sana, Pak. Antara toko saudara itu kan ada akses ke belakang ya? ya sebelah kanan. Tepatnya di situ ya? Di situ. Yang satu lagi Pas depan tokonya. depan toko, apakah dia jatuhnya di situ atau tertembaknya di situ menurut saksi? Ditembak di depan, terus habis ditembak masuk ke dalam. Oh, ditembak di depan toko, setelah itu masuk ke dalam. Bagaimana keadaan orang tertembak tadi yang saudara jelaskan? Saya mulai dari yang di luar. Kalau kita masuk itu sebelah toko saudara ya, yang tempat saudara kerja. Bagaimana keadaan orang tersebut yang saudara ketahui? Kalau yang korban pertama tuh begitu ditembak dia jatuh tuh ya. Terus yang kedua yang meninggal itu ditembak tuh jatuh, sempat bangun terus masuk, Pak. Nah, pas masuk di dalam dia ngapa-ngapain sih. Yang nomor 1 tadi ketembak langsung jatuh. Yang kedua menurut saudara kena tembak masuk ke toko. Apakah saudara melihat keadaannya di dalam toko? Melihat ya. Tadi saudara menjelaskan menembak yang pertama dalam mobil ya. Seingat saudara, berapa jarak menembak orang yang di dalam mobil terhadap yang di 5-6 meter ya? Setahu saudara saksi, apa penyebab orang yang di dalam mobil menembak ke kerumunan? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Setelah tadi saudara mengatakan 2 orang korban, apakah saudara mendengar informasi bagaimana keadaan orang 2 tersebut yang kena tembak tadi? Mendengar bagaimana keadaannya? Iya, katanya nggak ada. Yang satu yang gemuk. Yang satu yang di luar atau yang di Indomaret? Yang masuk ke dalam. Yang di Indomaret saudara dengar meninggal dunia ya? Ya, semoga dilapangkan kuburnya ya. Itu yang saudara dengar ya. Apa yang saudara perbuat? Gak berani ini, Pak. Gak berani ya. Tapi saudara yakin orang 2 ini jatuh karena akibat tembakan? Yakin ya? Yang kencang saudara biar kita tahu. Yakin ya? Yakin. Menurut saudara, apakah orang yang ditembak ini, apakah setelah kejadian atau sebelum orang jahat? Wah, nggak tahu itu, Pak. Nggak tahu ya? Nggak ada informasi apakah orang jahat atau tidak dapat informasi ya? Tidak dapat informasi ya? Cukup yang boleh dilanjutkan rekan Meh. Saya melanjutkan saksi 10. Pada saat terjadi penembakan, saksi berada di depan pintu toko. Betul ya? Betul. Pada saat terjadi penembakan yang tadi ditanyakan oleh rekan kami, sampai dengan selesai penembakan, saksi masih berada di depan pintu? Enggak. Ke dalam, Pak. Begitu ngedengar tembakan pertama tuh saya langsung masuk, Pak. Langsung masuk ke dalam? Masuk dalam. Terus pada saat ada korban yang terkena tembakan ke dalam, saksi melihat kejadian penembakannya atau tidak? Melihat, itu kan tembakan ketiga atau keempat itu kan saya ngintip dari dalam sih, Pak. Ngintip dari dalam? Ngintip. Berarti terhalang kaca? Ah, betul.
Jadi saksi tahu siapa penembaknya berarti. Nggak tahu sih, cuma samar-samar saya ngelihat orang yang ditembaknya doang. Orang yang ditembak itu. Berapa jarak pada saat yang korban meninggal itu tertembak, jarak dari penembak ke korban itu berapa? Kalau yang meninggal tuh 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Saksi melihat itu dari dalam kaca. Kemudian pelaku penembaknya saksi juga melihat. Melihat, cuman nggak terlalu merhatiin juga. Nggak terlalu merhatiin. Seandainya saksi disuruh melihat, kira-kira masih ingat nggak orangnya? Ingat sih. Ya, coba sekarang saksi melihat ke bapak-bapak yang 3 itu, terdakwa itu yang 3 itu, kira-kira yang mana pelakunya? Menurut ingatan dari saksi. Yang paling kanan, yang tengah, atau yang paling kiri? Lupa ya? Ya. Kemudian pada saat korban berada di dalam toko Indomaret ya, sampai dengan dibawa, itu berapa lama korban itu tergeletak di dalam Indomaret menurut ingatan dari saksi? 5 sampai 10 menit. 5 dari 10 menit. Terus kemudian dibawa kemana itu dan oleh siapa? Kalau dengar sih dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Yang bawa saudaranya, bukan dari pihak kepolisian, bukan. Kemudian saksi 11 ya, saudara M. Rizal. Ya, Pak. Ya. Saudara M. Rizal bekerja di apa di sana di rest area kilometer 45 sebagai apa? Sebagai pimpinan shift, Pak. Pimpinan Chief Security. Pimpinan shift. Pimpinan shift. Oh, shift. Pimpinan shift itu bagaimana? Tolong jelaskan. Pemegang shift itu yang bertanggung jawab di shift tersebut, Pak. Oh, di shift tersebut. Iya. Nah, terkait pada malam itu terjadi penembakan, apakah saksi mendengar suara tembakan? Mendengar, Pak. Berapa kali saudara dengar tembakan? Tidak ingat jelasnya berapa, tapi berkali-kali, mungkin 4. Berkali-kali ya, Iya. lebih dari 1 kali ya. Iya. Berapa jarak kira-kira saat saksi malam itu berada di tempat saksi dengan suara tembakan, kira-kira jaraknya berapa meter? Jaraknya, saya berada di depan toko, Pak, waktu itu. Depan toko? Ya, di depan pintu. Depan pintu toko. Ya, bersama Pak Riji. Oh, depan pintu toko Indomaret. Iya, Pak. Berarti melihat kejadian itu? Melihat, Pak. Pada saat penembakan yang keberapa kira-kira saksi melihat? Atau sampai dengan selesai? Kenapa? Sampai dengan selesai? Tidak, Bang, tidak sampai selesai. Saya keluar saat cekcok sebelum terjadi penembakan, melihat keadaan keluar. Saya mendengar tembakan pertama, saya nggak melihat arahnya. Nggak melihat arahnya. Ya, kemudian saya menengok di mana arah suara tembakannya dari dalam mobil. Dari dalam mobil. Iya. Mobil apa? Hitam, Pak. Mobil apa kurang anu ya? Nggak tahu, Pak. Warna hitam. Warna hitam, ya. Terus setelah terjadi tembakan dari dalam mobil, Ya, orang yang cekcok itu bagaimana pada saat itu? saya nggak merhatiin karena panik, Pak. Nggak merhatiin. Iya. Kemudian berapa lama kejadian cekcok sampai dengan suara tembakan yang terakhir itu terjadi? Nggak lama, Pak. Cepat kejadiannya. Ya, hanya beberapa menit aja. Hanya hitungan menit ya? Iya. Kemudian apakah saksi tahu ada korban yang terkena dari tembakan itu? Tahu, Pak. Berapa orang? Saat itu hanya tahu 1 karena yang masuk ke dalam toko aja, Pak. Yang masuk ke dalam Iya. toko. Setelah kejadian selesai baru tahu ada korban yang lain. Cukup. Mohon izin yang mulia dilanjutkan rekan kami.
Mohon izin kami lanjutkan sedikit. Baik para saksi, saksi 10 dan saksi 11. Para saksi ini, saksi 10 maupun saksi 11, sebelum terjadi mendengar suara tembakan, posisinya di mana? Dalamnya di dalam toko, Pak. Di dalam toko. Iya. Setelah mendengar suara tembakan, Kami keluar ketika mendengar cekcok, Pak. oh ketika mendengar cekcok keluar. Iya. Terus Masuk setelah terdengar tembakan. masuk itu mendengar suara tembakan yang keberapa? Yang pertama saya, Pak. Saya masuk. Sebelum mendengar suara tembakan, ini kan masih posisi di luar. Iya, Pak. Apakah ada orang, langsung saja, apakah di antara terdakwa ini ada yang menemui para saksi ini, saksi 10 maupun saksi 11 untuk menanyakan prilet? Ada, Pak. Ada. Ada satu. Yang ditanyakan siapa? Saya, Pak. Saksi 11. Yang menanyakan itu terdakwa yang mana? Coba lihat. Yang sebelah kiri samping Bapak penasihat hukum itu terdakwa 1, yang di tengah terdakwa 2, yang samping kanan itu terdakwa 3. Saya nggak inget wajahnya, Pak, tapi inget pakaiannya aja. Hah? Saya inget pakaiannya saja, tidak ingat wajahnya, Pak. Pakaiannya, Iya. diperhatikan pakaiannya saja. Iya, Pak. Waktu itu yang menanyakan itu pakai pakaian apa? Pakai jaket Erigo kayaknya, Pak. Jaket? Erigo. Jaket. Warna hijau hitam. Hijau hitam apa? Iya. Yang dari Brio, Pak. Yang dari mobil Brio? Iya. Oh. Emang tidak melihat wajahnya? Apakah jauh dia menanyakan? Saya melihat tapi nggak ingat, Pak. Samar-samar. Oh, samar-samar. Memperhatikan ya, tidak? Iya, Pak. Memperhatikan. Tapi yang jelas pakai jaket. Iya, Pak. Dan dari mobil Brio. Iya. Kemudian setelah mendengar tembakan masuk. Masuk, Pak. Saksi 10 juga masuk. Masuk, Pak. Setelah itu setelah masuk mendengar tembakan lagi enggak? Mendengar, Pak. Mendengar berapa kali lagi? Beberapa kali, saya tidak ingat berapa Tidak kali. ingat. Terus melihat tidak, kemarin sudah banyak yang diperiksa, mungkin para saksi juga mendengar, melihat tidak korban meninggal dunia, korban penembakan itu masuk ke dalam? Melihat, Pak. Melihat. Ya. Korban itu masuk ke dalam Indomaret ketika para saksi mendengar tembakan yang keberapa? Yang terakhir kan? Terakhir mungkin. Yang terakhir. Iya. Makanya saya tanya, para saksi mendengar suara tembakan itu berapa kali? Saksi 10 berapa kali mendengar suara tembakan? 4, Pak. 4. Saksi 11? Saya mendengar sampai 4 kali, tidak tahu selanjutnya. Lebih kurang 4 kali. Dan saksi korban meninggal itu masuk ke dalam Indomaret, tembakan yang keberapa yang para saksi dengar? Saksi 10 dengar? 4. Sama, Pak. 4. Hah? 4. Keempat. Keempat baru masuk dia ke dalamnya. Iya. Sementara cukup dari kami, ada tempat. Mohon izin yang mulia. Saudara saksi 10 sudah diperiksa di Puspom ya? Gimana? Sudah diperiksa di penyidik ya? Kira-kira ingat nggak apa yang ditanyakan oleh penyidik kepada saudara? Ya, seputar Penembakan. penembakan. Ingat. Saksi melihat tembakan ketiga diarahkan ke siapa? Kenapa? Penembakan. Tembakan ketiga Ketiga. diarahkan ke siapa? Kalau ketiga ke korban pertama, Pak. Yakin, langsung diarahkan. Langsung diarahkan, iya yakin. Bukan ke kerumunan lagi ya, langsung diarahkan ke orangnya. Langsung diarahkan. Langsung diarahkan ke orangnya ya. Cukup yang mulia.
Cukup ya? Ya, luruskan ke sini. Kursinya luruskan. Saksi 10 Ahmad Farizi ya. Betul Pak. Sudah berapa lama kerja di Indomaret? 4 tahun Pak. 4 tahun. Saat itu masuk shift malam. Ya betul. Mulai jam berapa? Jam 10. Mulai kerja jam 10 malam. Mulai jam 22.00 sampai dengan 08 pagi. oh jam 8 pagi. Itu jaga berdua dengan saksi 11. Iya betul Pak. Sama juga shiftnya. Sama. Itu selalu shift malam. Enggak, ganti-gantian Pak. Oh, gantian. Ganti-gantian. Saksi saat itu tadi disampaikan lagi berada di luar toko ya, Indomaret ya, di luar. Pas sebelum cekcok masih di dalam Pak. Masih dalam. Pas dengar cekcok baru keluar. Bukan setelah mendengar tembakan baru keluar ya. Nah, Cekcok artinya ribut-ribut kecil ya, baru keluar. Keluar sendiri atau berdua? Berdua. Yang jaga kasir siapa? posisi dalam nggak ada orang tuh Pak. Posisi dalam toko tuh Tapi lagi sepi memang banyak. yang jaga kasir siapa? Hah? Yang kasir. Ada orang lain? Enggak. Oh, 11. Saksi 11. Oke. Pas nggak ada orang, berdua lah keluar, mau tahu. Dari keluar itu, saat terdengar cekcok, sampai bunyi tembakan tuh berapa menit jaraknya? Nggak lama sih Pak. 1 menit, 2 menit? Nggak nyampe kayak 1 menit. Oh, jadi nggak lama keluar, berdua, berdekatan ya? Iya. Baru terdengar tembakan. Melihat nggak tembakan pertama? Setelah nembak jedor itu saya ngelihat posisinya udah kayak gini sih posisinya. Jadi? Saya ngelihatnya ke arah kerumunan nembaknya. Jadi melihat nggak siapa yang nembak? Ya, Melihat. Yang tadi dari mobil. mau mobil hitam. Dari dalam mobil hitam. Ya, betul. Ya, nggak tahu tipenya, jenisnya ya. Betul. Jarak dari mobil hitam mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan tuh jaraknya berapa? 5 sampai 6 meter. 5 sampai ya. Kalau saksi 11 lihat tembakan pertama? Nggak lihat. Tidak lihat, hanya mendengar. Iya. Setelah tembakan pertama tadi sampaikan langsung masuk ke dalam. Betul. Saksi 11 Sama Pak. sama ya. Iya. Berarti keluar bareng, masuk bareng. Iya. Saksi 10 masih intip dari dalam. Masih melihat. Setelah tembakan pertama itu saya agak jauh Pak masuknya ke dalam tuh Pak. Pas mendengar tembakan kedua, nah saya ngintip lagi karena kan saya lihat yang nembak tuh keluar mobil. Saya ngintip dari dalam, itu langsung nyamperin yang apa sih? Yang baju. Artinya yang dari mobil hitam sudah keluar, lantas mengeluarkan tembakan yang kedua. Itu ke arah mana kedua? Kerumunan juga. Terus Kerumunan juga. Yang pertama kerumunan, yang kedua kerumunan. Kalau saksi 11 lihat tembakan kedua? Dia lihat Pak. Tidak lihat. Lihat mobil pengemudi mobil hitam keluar? Nggak lihat juga Pak. Tidak lihat. Jadi saksi 10 ya yang melihat ya, turun. Setelah itu, setelah tembakan kedua, dengar tembakan ketiga. Nah, itu langsung nembak korban pertama. Korban pertama. Apakah yang meninggal? Bukan. Berarti saudara Ramli ya. Melihat saat saudara Ramli ditembak. Lihat. Dari tetap yang sama, pengemudi mobil hitam. Iya betul. Yang lain kemana? Itu kan setelah dengar tembak pertama itu pada bubar semua. Sudah bubar lah ya, selamatkan diri lah. Setelah tembakan ketiga ke saudara Ramli, si penembak ini kemana lagi? Setelah nembak korban yang pertama, datang tuh korban yang kedua, yang bapak. Oke, datang. Nyamperin sih Pak. Yang meninggal. Yang meninggal. Itu datang dari arah depan si petembak atau dari belakang atau samping?
dari dalam toko, dari depan toko. Depan toko. Depan toko. Artinya datang saling berhadapan. Berapa jaraknya? 1 sampai 2 meter, dekat. 1 sampai 2 meter ya. Dekat. Langsung ditembak dari arah depan. Iya. Berarti itu tembakan ke 4. Ada lagi dengan suara tembakan? Enggak. Itu terakhir. Setelah Tidak ada lagi atau tidak tahu atau lupa? Tidak ada. Tidak ada. Saksi sebelah? Saya tidak tahu, Pak. Melihat nggak korban yang di parkiran saudara Ramli ditembak? Enggak melihat, Pak. Tidak melihat. Yang lihat hanya ini ya, saksi 10. Saat korban Elias ditembak, melihat juga? Tidak melihat, Pak. Tidak melihat. Setelah itu masuk, tadi disampaikan. Ya. Almarhum masuk Masuk ke dalam sendiri. sendiri. Tidak ada yang bantu. Enggak ada. Tidak ada yang gotong, sendiri. Enggak ada. Itu tergoko-goko atau gimana keadaannya? Tangannya atau berjalannya? Enggak. Begitu ditembak kan dia jatuh tuh, terus bangun sambil megang. Oh, jatuh, sempat jatuh. Ya, kan tembak jatuh dia. Ya, Terus bangun megang bagian dada deh. Jalan ke dalam terus duduk, ambil posisi duduk. pas Lonjak gitu. jatuh, pegang dada, bangkit kembali, Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Nah, yang nembak itu melihat nggak almarhum tertembak, jatuh bangkit lagi, masih melihat? Wah, nggak tahu sih. Udah nggak melihat pelaku ya. Yang bukakan pintu siapa? Pintu Indomaret saat korban masuk. Dia buka sendiri, Pak. Sendiri juga. Masuk sendiri. Saksi tidak bukakan. Nah. Ya, karena takut itulah. Aku juga nggak berani ngomongin. Setelah masuk, lantas korban gimana? Langsung ambil posisi selonjor itu duduk. Oh, langsung Berbaring duduk. dia, berbaring langsung. Nah, bagaimana dengan pelaku? Nggak ngeliat sih, Pak. Nggak pernah. Perginya tidak lihat. Nggak tahu. Saksi hanya fokus ke korban, selonjoran. Saksi 11 lihat si korban ini masuk, langsung duduk. Saya lihat, Pak. Lihat. Apa yang saksi lakukan? Melihat korban terjatuh duduk. Bingung, Pak. Nggak, Tetap di tempat atau membantu? tetap di tempat. Tetap di tempat. Setelah korban masuk, siapa lagi yang masuk? Selanjutnya siapa lagi yang masuk ke Indomaret? Bapak-bapak yang Rambut putih. Jenggotan? Jenggotannya. Jenggotan putih ya. Iya, betul. Itu. Baru setelah itu saksi ikut bantu nggak? Nggak, tetap sama aja. Baik. Kira-kira tadi saksi sampaikan 5 menit, 10 menit kemudian korban dibawa. Ya kan? Betul. Oleh banyak orang. Banyak orang. Berapa orang yang membawa setelah Pak Jenggot itu? 4 kalau nggak 5. 4 atau 5 bawa. Saksi melihat lagi korban yang ditembak pertama, saudara Ramli. Nggak melihat. Sudah tidak melihat, tapi sudah tidak ada saat itu. Sudah tidak ada. Artinya yang dibawa lebih dahulu saudara Ramli. Betul. Betul ya? Karena saksi melihat almarhum. Diangkut, saudara Ramli sudah tidak ada. Begitu saksi 11? Iya, Pak. Setelah itu datang pihak kepolisian. Ya, betul, Pak. Jam berapa kira-kira? Kurang tahu sih Pak jam berapanya, Pak. Sejam, 2 jam kemudian. Yang pertama datang yang dari pos pantau, Pak. Area. Polisi kan? Polisi ya. Dari pos jaga? Iya. Di mana pos jaga man? Di arah pintu keluar rest area. Itu berapa jam kemudian atau berapa menit? Enggak lama, enggak sampai 1 jam, Pak. Sejam. Iya, enggak sampai 1 jam, Pak. Kurang lebih 1 jam. Iya. Mulai di BAP saksi. Iya. Berdua. Iya, Pak. Jadi tahu siapa pelakunya ya. Artinya hampir 2 bulan ya.
Ya. Hampir 2 bulan, itu juga gelap ya keadaan. Untuk yang ditangkap saat itu sebelum pelaku nembak itu juga tidak tahu siapa yang dipegangin itu. Iya. Nggak tahu juga. Tahu juga ya. Sebelumnya ada kejadian sebelum perkara ini setiap shift malam? Aman sih Pak. Aman ya. Baik, terima kasih saksi ya. Silakan. Terima kasih, Dok. Saya ingin menanyakan yang menurut saya belum jelas buat saya, ya, untuk saksi 10, ya. Tadi saksi menjelaskan kalau saat awalnya kan di dalam, kemudian keluar ya, melihat ada keributan, Ya, betul. betul. Suara tembakan pertama saksi langsung masuk ke dalam, Ya, betul Pak. tapi dari dalam melihat keluar tetap. Oh, kalau iya betul. Ya. Saksi bilang juga tadi kalau yang nembak dari kendaraan. Ya, kendaraan warna hitam. Ya, betul. Saksi melihat senjatanya, Melihat. melihat. Artinya saat pertama dengar dari arah situ saksi masuk, Iya, betul. kemudian mendengar ya tembakan. Saksi juga tadi menembak ke arah kerumunan, ke atas, ke samping, dorong begini atau ke atas. Yang saya lihat posisinya ngadep kerumunan Pak. Ke arah kerumunan ya. Oke. Saat itu udah ada yang kena belum? Saksi melihat ada yang kena. Itu. Setelah ada tembakan begitu bubar. Bubar. Setelah bubar, penembak apakah masih di dalam kendaraan? Setelah tembakan pertama tuh dia keluar Pak. Oh, nggak lama keluar sambil membawa senjatanya. Saksi melihat. Susul tembakan kedua tuh terus. Baru nembak lagi. Ke arah Kerumunan juga. kerumunan juga. Ada yang kena. Saksi melihat. Melihat. Oke. Tadi saksi juga di sini menjelaskan kalau mengarahkan pistol ke arah baju yang hitam, memang ada yang kena. Baju hitam. Iya. Itu tembakan ketiga Pak. Oh, yang ketiga mengarah yang orang itu. Iya, yang langsung ngarahin. Saksi melihat orang itu jatuh. Melihat itu. Setelah itu pelaku balik badan atau ke arah mana? Balik badan. Oh, balik badan. Jadi posisi yang pertama itu di samping Indomaret, berarti sebelah kiri ya. Betul. Kalau yang kedua yang tertembak itu di depan Indomaret. Depan Indomaret. Berarti terdakwa ini balik arah. Balik arah ke kiri. Balik arah langsung nembak atau bagaimana dulu? Balik arah langsung ngarahin senjata sih. Langsung menembak orang yang di depan Indomaret itu, yang tadinya masuk ke Indomaret tadi, korban itu tadi orangnya, betul? Nggak masuk sih Pak, cuman Ya betul. lewat. Maksud saya orang yang tertembak itu adalah orang yang masuk ke dalam Indomaret itu. Iya betul. Saat itu orang itu memang sedang berdiri di situ atau menghampiri pelaku saat sebelum ketembak. Oh, sebelum ditembak masih jauh sih Pak. Masih jauh. Masih jauh. Menghampiri atau terdakwanya yang menghampiri? Mengampiri. Setelah mendengar tembakan ketiga, yang menghampiri deh Pak. Yang menghampiri pelakunya penembak atau korban? Oh, korbannya. Pelaku tetap hanya di balik badan saja. Pelaku maju, korban maju. Iya, betul. Tembak di situ. Jatuh. Saksi lihat itu ya? Lihat. Benar orang sama dengan yang keluar dari kendaraan hitam. Iya, betul ya. Setelah jatuh kan dia masuk ke dalam ya. Saksi tolong. Berapa tadi? 4 kali tembakan. Iya. Itu berarti yang ketiga kan ke depan orang yang pakai jaket. Gimana? Yang ke jaket. Yang ketiga. Yang ketiga. Tembakan ketiga. Orang yang kemudian balik arah, baru ke tembakan keempat. Orang itu. Iya. Ada lagi nggak setelah itu? Saksi tidak mendengar ya? Karena saksi di dalam ya. Iya. Baru saksi menolong, ikut saksi menolong yang korban. Enggak Pak. Ya cukup ya. Untuk saksi 11 nih. Saksi 11 keberadaannya sama dengan saksi 10 saat pertama kali keluar. Ya. Berdua di depan. Berdua. Ya. Dengar tembakan sama-sama masuk. Iya Pak. Sama-sama masuk. Artinya saksi melihat. Kalau ini kan melihat dari dalam. Saksi juga sempat melihat keluar itu. Saya hanya sempat melihat orangnya mengarahkan senjata dari dalam keluar. Berarti saksi melihat orang dari dalam kendaraan hitam itu. Iya. Keluar menembaknya.
Ya. Suara dari situ memang. Iya. Saksi melihat dia keluar dari kendaraan. Tidak melihat, Pak. Oh, tidak melihat. Ya. Maksudnya kan pertama dengar dari kendaraan itu. Saksi masuk ke dalam Indomaret kan? Iya. Kemudian terdengar lagi. Saksi melihat orang itu keluar, sudah berdiri. Ya, sudah di mobil Agia. Di dekat mobil Agia. Agia. Agia kan Brio. Brio, iya. Oh, di situ ada Brio. Iya. Brio warna apa? Warna orange. Oranye. Berarti kejadian orang yang rame dikeroyok itu posisinya di depan Brio atau di samping? Di serong, di depan tapi sebelahnya Brio. Sebelah arah mau ke Samping Indomaret. Iya. Oh iya. Berarti tidak terlalu jauh jaraknya ya dengan Iya, pelaku berarti. Kendaraan hitam dengan Brio itu berdampingan atau ada jarak? Ada jarak, Pak. Ada jarak. Kira-kira berapa jaraknya? 2 kendaraan atau 1 kendaraan? Jaraknya sampai 2 kendaraan, Pak. Ya, kurang lebih sekitar 7-8 meter berarti ya. Iya. Indomaret sebelah kini, Brio sebelah kiri kanan, Ya. yang hitam sebelah sebelumnya. Iya. Indomaret depannya. Sini Indomaret kan? Iya. Waktu itu kendaraan menghadap ke Indomaret atau keluar Indomaret? Menghadap ke Indomaret. Menghadap ke dua-duanya ya. Dua-duanya. Untuk orang yang dikeroyok, cekcok itu saksi melihat di mana posisinya? Posisinya saya melihat ketika sudah di depan mobil Brio. Depan mobil Brio. Iya. Diarahkan ke sana senjata. Saksi melihat ke arah senjatanya, penembakannya. Melihat, Pak. Melihat ya. Melihat pistolnya. Melihat pistolnya, Pak. Oke. Kalau saksi masih ingat gak orang yang mana orangnya? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Karena di dalam mobil. Karena terhalang mobil. Iya, karena di dalam mobil orangnya. Oh ya, saat berdiri? Saat berdiri saya nggak melihat mukanya, Pak. Oh, nggak melihat. Hanya melihat bajunya aja. Baju yang dikenakan pelaku. Oke. Setelah kejadian itu, saksi sempat menolong korban? Tidak menolong, Pak. Saat itu masih hidup korban di situ? Masih hidup. Masih. Masih. Saat dibawa keluar, masih hidup? Masih. Ingat namanya? Tahu namanya? Nama korban? Almarhum Pak Ilyas. Ya? Siapa? Ilyas. Ilyas. Ya. Tahu dari mana? Dari dikasih tahu pas diminta keterangan, Pak. Dikasih tahu pas diminta keterangan. Saat di Puspomhal, Pak. Polres. Oh, saat polisi datang. Iya. Bukan saat media massa mengumumkan, media di TV kan rame itu. Iya, Pak. Nah, baru tahu di situ korban namanya itu. Iya. Tahu waktu itu pelakunya. Setelah di media baru tahu pelakunya. Iya, Pak. Dari mana? Dari media, Pak, yang penangkapan di rumahnya. Dari situ aja, Pak, tahu ya. Ya, pelakunya dari mana? Siapa yang pelakunya? Ternyata saya nggak hafal namanya. nggak begitu tahu. Iya. Kalau saksi tidak tahu. Tidak tahu. Nggak pernah nonton TV. Ya, sementara cukup. Terima kasih. Silakan. Baik, para saksi saya lanjutkan ya. Tadi saksi 10 menyampaikan kerja mulai shift malam jam 10. Betul, Pak. Nah, itu tanggal berapa? Lupa, Pak. Lupa. Kalau di berkas saksi ini saya ingatkan itu tanggal 1. Tanggal 1 tahun 21. Untuk saksi 11 tanggal berapa pada saat shift malam itu? Dimulai tanggal 1, Pak. Tanggal 1 jam 10 malam ya? Iya, Pak. Saya kembali ke saksi 10. Saksi kan shift malam. Tadi sudah banyak pertanyaan ya. Iya. Kejadiannya itu pada saat terjadi cekcok dan ada penembakan jam berapa? Jam 4. Kurang lebih jam 4. Jam 4. Kurang lebih jam 4 pagi ya? Iya, betul. Berarti itu sudah berganti tanggalnya ya? Udah. Jadi tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 2. Jadi saksi shift malam masuknya tanggal 1 jam 10 malam. Kejadiannya sudah berganti tanggal ya? Iya. Menjadi tanggal 2.
kurang lebih jam 4 pagi ya. Baik. Saya tanyakan yang belum sempat ditanyakan saja ya saksi ya. Saksi kan melihat korban tadi setelah tertembak bangun lalu masuk sendiri ke dalam Indomaret ya. Iya betul. Lalu duduk selonjoran ya. Selonjor. Yang saksi lihat ada luka tidak terhadap korban yang masuk ke Indomaret? Luka. Ada. Lukanya mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya? Darah. Mengeluarkan darah. Jadi kan sebelumnya saksi menyampaikan lukanya memegang dada ya? Iya, memegang dada. Jadi pada saat dipegang dadanya itu mengeluarkan darah? Darah. Saksi melihat langsung? Melihat. Yakin melihat bahwa itu darah? Iya, betul. Bukan karena cerita dari saksi 11 itu ada darah gitu? Bukan. Karena melihat langsung ya? Melihat langsung. Mengalami langsung kejadian itu ya? Betul. Di bagian dada ya? Dada. Tadi saksi 10 juga melihat ada orang yang menembak itu keluar dari mobil hitam. Iya, betul. Menurut saksi, ada orang lainkah selain yang keluar dari mobil hitam itu yang melakukan penembakan? Enggak, satu orang aja Pak yang nembak. Yakin? Iya, yakin. Hanya satu orang saja? Yang saya lihat satu orang. Yang keluar dari Mobil hitam. Jadi bisa dipastikan orangnya atau pelaku penembakan hanya satu orang ya? Satu orang. Saksi melihat pelaku melakukan penembakan. Ya. Senjata yang digunakan senjata laras panjang atau senjata laras pendek atau pistol? Pistol. Pistol ya? Pistol, betul. Baik, tadi saksi menyampaikan kejadian sekitar kurang lebih jam 4 pagi ya, tanggal 2. Pelaku penembakannya satu orang, yakin? Yakin. Nah, keluar dari mobil hitam, Betul. menggunakan senjata pistol atau laras pendek ya. Dan saksi juga menyampaikan melihat korban masuk ke dalam Indomaret, memegang dada, dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Baik, saya lanjut ke saksi 11. Tadi saksi 11 menyampaikan pada saat cekcok, saksi 11 dan saksi 10 keluar ya? Benar Pak. Untuk melihat ya? Iya Pak. Saya tadi keterangan dari saksi 10 sudah menyampaikan, tapi saya ingin mendengar langsung dari saksi 11. Iya Pak. Kejadian pada saat cekcok dilanjutkan terjadi penembakan itu jam berapa? Jam 4 lewat Pak. Kurang lebih jam 4 lewat ya? Iya. Sekitar jam 4 lewat. Menjelang subuh Pak. Tepatnya tanggal berapa itu? Kenapa Pak? Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 2 Pak. Tanggal 2. Saksi melihat yang melakukan penembakan siapa? Melihat saat di dalam mobil Pak. Dari dalam mobil warna hitam Pak. hitam. Jadi saksi juga menyampaikan melihat juga korban yang masuk ke dalam Indomaret ya? Melihat Pak. Pada saat masuk terlihat korban, Melihat apa yang dilakukan korban? langsung masuk ke dalam, buka pintu, berhenti sejenak di depan kasiran sambil pegang dada. Darahnya udah bercucuran Pak pada saat itu. Jadi darah itu bercucuran sudah keluar Iya, Pak. dari tubuhnya? Iya. Mulai dari luar atau pas di dalam saja? Mulai dari luar karena ada noda darah di luar Pak. Oh, jadi bercak darah itu sudah menetes saat dari luar Indomaret? Benar Pak. Saksi 10 benar seperti itu? Betul Pak. Oh, jadi dari luar sudah berdarah korban itu? Pertanyaan yang sama untuk saksi 11. Berapa orang pelaku yang melakukan penembakan yang saksi ketahui? Yang saya ketahui satu Pak. Satu orang. Iya. Yang mana? Yang dari dalam mobil warna hitam. Ya. Menggunakan senjata laras panjang atau pistol? Pistol Pak. Pistol ya? Iya. Yakin ya? Yakin Pak. Ya. Cukup. Baik, para saksi serong ke kanan menghadap Bapak penasihat hukum. Kursinya di serong ke kanan. Baik Pak.
Baik, cukup. Silakan Bapak. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi saksi 10. Ya Pak. Saudara tadi mengatakan bahwa terjadi pengeroyokan di depan Indomaret, terus saudara Instruksi yang mulia. Instruksi yang mulia. Ya, Tadi kita sama dengar tidak ada saksi mengatakan pengeroyokan. Adanya keributan yang mulia. cekcok tadi. Cekcok bukan pengeroyokan yang mulia. Mohon diluruskan yang mulia. Ya, cukup. Terima kasih. siap, ini sesuai BAP Yang Mulia. Kalau ini nanti terjadi cepat kusir, kalau diinterupsi terus ini kan biar terang. Siap Jim, kalian teruskan. Jadi tadi cuma menyampaikan di BAP juga pengeroyokan. Jadi terjadi cekcok, tidak kita samakan. Ya, terjadi cekcok terus saudara keluar. Betul Pak. Itu sudah terjadi penembakan atau belum? Sudah mendengar tembakan belum? Belum. Belum ya. Kira-kira yang cekcok ini atau kerumunan itu berapa orang kira-kira perkirakan? Nggak tahu tuh kalau lupa Pak. Nggak tahu. Banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak. Ada kira-kira 10? Ada Kalau nggak nyampe. Nggak. 6 sampai 7. 6 sampai 7 orang ya. Baik, saudara melihat bahwa ada tembakan setelah ada cekcok atau kerumunan itu. 1 tembakan, 2 tembakan diarahkan ke kerumunan. Iya. Terus yang tembakan ketiga Itu langsung ke korban. korban. Taruh posisi korban di mana? Apakah sendirian atau tetap ada di kerumunan? Atau di sekitar kerumunan juga? Rumahnya udah bubar sih Pak. Itu langsung ditembak. Saya berarti kan masih di lokasi situ juga kan? Masih di ada sekitar kerumunan juga? Iya betul. Baik. Saudara mendengar nggak atau melihat disekap atau dirangkul atau dipiting? Melihat nggak? Melihat. Melihat ya? Berapa orang yang dipiting? Yang dirangkul? Lupa Pak. Lupa berapa? Ya? Ngelihat. Dipegangin. Atau dipegangnya itu disekap atau dipiting lah katanya. Ini bukan sekap loh. Tahu saya kalau disekap ditutup. Dipegangi ya? Dipegangi ya. Paham ya saksi ya? Ya, ya. Kalau sekap di hidung sama mulut begini. Lanjut. Baik. Dengar gak teriakan maling mobil? Dengar ya? Baik, Mujin yang mulai dilanjutkan. Majin yang mulia, untuk saudara saksi 10. Sebelumnya saudara saksi 10 pernah diperiksa di Puspomal kan oleh penyidik Puspomal. Iya. Ada yang lupa tidak pernyataan saat saudara sampaikan di Puspomal sama sekarang ini? Coba saya ingatkan. Pada BAP Puspomal, saudara pernah menyatakan melihat 1 orang sedang dikeroyok oleh kurang lebih 5 orang. Itu apakah benar? Saya mau cross check di sini. Dipegangin sih lebih tepatnya. Dipegangi atau dikeroyok? Enggak dikeroyok sih. Tidak dikeroyok. Dipegangin aja gitu. Dipegangi ya? Yang saya lihat. Berapa orang yang dipegangi? 6 sampai 7 tuh. Enggak, yang dipegangi. Oh, yang dipegangin 1 orang. Salah satu dari 3 terdakwa ini mana yang dipegangi? Lupa. Ciri-cirinya? Nggak tahu juga. Lupa ya? Samar. Oke. Itu orang yang dipegangi ada dipukul apa tidak? Nggak ngelihat ini sih kalau dipukul. Cuma Nggak cekcok, melihat? Cekcok aja. Nah, bagaimana kondisinya saat itu, saat ada percekcokan? Apakah kondusif atau cekcok biasa saja atau sudah
sebelum ada penembakan. Biasa aja sih, cekcok biasa. Cekcok biasa, cekcok mulut gitu. Iya, mulut betul. Nggak sampai pukul-pukul. Itu kan terjadi di area tempat kerja saudara ya. Saudara ada keinginan untuk melerai tidak? Atau mencari tahu apa sih yang dipercekcokan? Tidak ada ya? Baik. Percekcokan tersebut selesai setelah penembakan atau sebelum penembakan? Setelah tembakan pertama, bubar. Setelah penembakan pertama ya? Jadi kalau tidak ada penembakan, percekcokan itu terus ya mungkin ya? Baik, dilanjutkan oleh saksi 10/11 saat kejadian ada nggak aparat kepolisian? Setelah kejadian baru datang. Setelah kejadian ada aparat kepolisian. Betul. Cukup, yang mulia. Ada lagi Pak Auditor? Mohon izin yang mulia, masih ada yang perlu kami tanyakan. Ya, saya rompel kiri menghadap Pak Auditor. Saksi 10, saksi 11, apakah di tempat kerja saudara ada CCTV? Ada Pak. Termasuk di bagian luar juga? Ada Pak. Siapa yang berhak membuka CCTV tersebut? Supervisor Pak. Supervisor. Ya. Pada saat setelah kejadian, siapa yang meminta CCTV di tempat saudara? Dari pihak polisi yang datang Pak. Kemudian kami minta izin untuk melihat CCTV SPBU terlebih dahulu Pak, karena atasan kami belum bisa dihubungi. Pada saat mau diminta dari kepolisian berarti ya? Iya Pak. Apakah saudara melihat rekaman CCTV tersebut? Tidak Pak. Tidak ya? Saksi 10 melihat? Tidak. Tidak melihat rekamannya. Tapi disita oleh dari rekan-rekan dari kepolisian ya? Iya Pak. Diizinkan oleh supervisor saudara? Diizinkan Pak. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Cukup? Cukup yang mulia. Cukup ya Pak Penasihat Hukum? Siap, cukup. Iya. Menghadap ke depan. Baik, para terdakwa sudah mendengar keterangan para saksi ya, saksi 10 dan saksi 11. Ya. Terdakwa 1 terhadap keterangan saksi 10 Ahmad Farizi, pegawai Indomaret, ada yang dibantah? Ya, apa? Ini yang terdakwa maksud tembakan yang berapa? Tembakan pertama bukan tembakan lurus, tapi ke ada lagi itu ya, saksi 10 Ya Pak. ini ada bantahan dari terdakwa 1 ya, bahwa saat terdakwa tembakan pertama bukan lurus atau ke arah kerumunan, tapi agak ke atas ya. Saya tanyakan kembali atas bantahan dari terdakwa 1, apakah saksi membenarkan bantahan terdakwa atau saksi tetap
ada keterangan semula? Membenarkan Pak. Ya. Membenarkan bantahannya. Jadi yang benar gimana? Cuma saya tuh setelah tembakan ngedengarnya posisinya kayak gini setelah tembakan. Saya nggak tahu pas jedornya tuh. Berarti tembakan pertama sebenarnya saksi nggak lihat arahnya kemana? Iya nggak ngeliat. Jadi tembakan pertama tidak lihat memang. Baru setelah Tuh baru ngeliat. arahnya Arahnya ngeliat saya. begitu. Saksi membenarkan terdakwa ya. Iya. Ini nggak usah takut loh, ya. Iya, betul. Benar ya. Terdakwa 1 atas keterangan saksi 11 ada yang dibantah karena dia tidak lihat sama sekali karena takut langsung masuk ke dalam gitu kan. Terdakwa 2 ada yang dibantah dari keterangan saksi 10. Ada yang dibantah dari keterangan saksi 11. Terdakwa 3 ada yang dibantah dari saksi 10. Saksi 11 membenarkan ya. Apa? Tembakan 3 itu. Memang saksi 10 bilang tembakan keberapa ke Ramli? 3 ya. Yang benar Tetap dalam kerumunan. ya ini kan bahasnya tembakan ketiga. Saksi nggak tahu apa di kerumunan atau tidak. Sama-sama ketiga kan? Tembakan ketiga. Ya. Iya udah bukan bantahan itu. Ya. Kalau benar nggak usah dibantah. Udah ya? Ya. Terdakwa 3 udah ya tadi membenarkan ya.